Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Azrin dari Prodi PGMI 2B. Di sini saya akan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan makalah pribadi saya yang berjudul Seni Berdah Kecamatan Mandah, Indra Gili Hilir, Adat Istiadat yang perlu dilestarikan. Baiklah teman-teman, untuk alasan kenapa saya memilih judul ini ialah yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Sidi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa itu seni berdah. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui tujuan adanya seni berdah di Mandah. Dan yang keempat, untuk membantu masyarakat inhil lebih mengetahui tentang seni berdah. Untuk penjelasan istilah itu ada pengertian seni, ada pengertian berdah, ada pengertian adat istiadat, dan ada juga pengertian pelestarian. Yang pertama itu pengertian seni. Seni ialah keahlian membuat suatu karya yang bermutu seperti karya tari, kemudian lukisan, ataupun ukiran menggunakan pahat atau apapun itu. Kemudian yang kedua itu pengertian berdah. Berdah adalah salah satu kesenian tradisional masyarakat Melayu yang bernuansa Islam, berisi tentang syair-syair, pujian-pujian, atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga itu ada pengertian adat istiadat. Adat istiadat ialah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang telah menjadi tradisi atau ciri khas suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan di desa. Kemudian yang keempat itu ada pengertian pelestarian. Pengertian pelestarian. Pelestarian adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan, dan juga kekal. Kemudian pada permasalahan itu ada identifikasi masalah, rumusan masalah. Pada identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang kesenian tersebut. Kemudian yang kedua, kurang minatnya masyarakat pada seni ini atau minimnya masyarakat yang menyukai seni ini. Kemudian yang terakhir, terdapatnya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan seni berdah ini. Kemudian pada rumusan masalah, yang pertama itu apa itu seni berdah. Kemudian yang kedua, apa fungsi seni berdah dilestarikan di Mandah. Kemudian yang ketiga, apa nama kitab yang digunakan dalam pertunjukan seni berdah. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara pelestarian seni berdah di Mandah. Bagaimana caranya? Oke teman-teman, di sini kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu tentang landasan teoritis atau kajian teori. Di sini akan membahas tentang pengertian menurut para ahli, yaitu pengertian seni, pengertian berdah, pengertian adat istiadat, dan juga pengertian pelestarian. Yang pertama itu pengertian seni. Menurut Aristoteles, seni adalah bentuk pengungkapan dan penampakan atau penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Kemudian pengertian berdah menurut Imam Al-Bushiri ialah syair atau pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga itu pengertian adat istiadat. Menurut Jalaluddin Tunsam, adat istiadat ialah sebuah gagasan kebudayaan yang berisi nilai-nilai kebudayaan, kemudian norma dan hukum yang disepakati dan dianggap wajar dalam suatu daerah. Jika aturan yang disepakati tidak dipatuhi, pastinya akan dikenakan sanksi terhadap pelanggarnya. Kemudian yang terakhir itu pelestarian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelestarian ialah proses atau cara atau perbuatan melestarikan, melindungi dari kemusnahan atau kerusakan. Baiklah teman-teman, masuk kepada bab yang ketiga, penyajian data dan pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas seni berdah.
Seni berdah merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat Melayu yang bernuansa Islam di Kepulauan Riau, yakni berupa pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW secara berkesinambungan dengan diiringi pukulan rebana. Kemudian dalam permainannya, para pemainnya membentuk posisi melingkar dan disesuaikan dengan tempat yang telah disediakan oleh pihak yang menyelenggarakan kesenian tersebut. Tujuannya melingkar pada kesenian ini supaya para pemain bisa saling berhadapan dan dalam posisi duduk bersila agar terjalin komunikasi apabila mereka terdapat kesalahan. Dan kemudian pada konteks kegiatan, berdah digunakan di kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan yang lebihan atau perkawinan, biasanya itu berinai, ijab kabul, ataupun merewang. Dan peringatan hari-hari besar Islam baik di desa maupun di kota. Untuk di Mandah, seni ini tidak bisa dipisahkan dari tanah Dai Lingga, seperti yang dikutip oleh selingga.com, Bapak Pujang Syah selaku yang dituakan di desa Mandah dalam tradisi berdah di desa ini, bahwa berdah yang dibawakannya merupakan kesenian turun-temurun semenjak dari orang tua dahulu sampai dengan hari ini dan ke anak cucu. Itu makanya kenapa sampai sekarang seni berdah itu di Mandah masih tetap dilakukan dan sangat banyak antusiasme masyarakat Mandah. Baiklah teman-teman, di sini kita langsung saja masuk kepada penjelasan yang kedua, yaitu yang B, tujuan seni berdah dilestarikan di desa Mandah. Seni berdah di Mandah telah hidup dan berkembang sejak zaman dahulu dan bagian dari media penyebaran Islam di Kecamatan Mandah. Bukti yang ada dan fakta sejarah yang ada. Tokoh yang menyebarkan Islam di Kecamatan Mandah yakni bernama Datuk Geronggang, dan makam beliau terdapat di Desa Bente, Kecamatan Mandah. Kemudian tujuan dilestarikannya seni berdah di Mandah supaya ada generasi yang melanjutkan kesenian tersebut dan tidak punah atau hilang, serta menimbulkan kecintaan yang dapat dilestarikan pada kesenian ini. Karena kesenian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Melayu, terlebih lagi di Kecamatan Mandah. Kemudian kalau untuk di Mandah ini, seni berdah tidak digunakan pada acara-acara yang formal saja. Pada acara seperti mengamankan buaya di laut supaya buaya tidak mengganas. Tapi mereka hanya menggunakan bacaan saja, tidak menggunakan gendang. Dan ini sudah menjadi kebiasaan di beberapa tempat di Kecamatan Mandah tersebut. Kemudian yang C itu adalah pelestarian seni berdah di Mandah. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Kadis Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan atau Dispar Porabut Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Bapak Junaidi Ismail. Ia mengatakan bahwa untuk melestarikan kesenian berdah yang alat musiknya menggunakan rebana, diperlukan sinergitas semua kalangan yang ada, khususnya di Kecamatan Mandah, mulai dari tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, kemudian ada yang lebih utama lagi, itu ialah para mereka yang generasi muda yang akan tetap mampu dan menjaga keberlangsungan pelestarian seni ini. Oke, pada gambar di samping ini adalah foto grup kasidah seni berdah Nurul Hikmah, Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir. Kemudian pada yang dikatakan Bapak Junaidi tadi, beliau berharap semoga dengan adanya kegiatan para generasi muda di kalangan ini akan menimbulkan kecintaan dan semangat untuk belajar serta melestarikan tradisi kesenian berdah ini. Kemudian, supaya seni berdah ini semakin tinggi tingkat pelestariannya, maka pemerintah Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir
mengupayakan kesenian tradisional ini dimasukkan dalam kurikulum ekstrakurikuler di sekolah-sekolah terutama di Kecamatan Mandah, yang mengharapkan adanya kegiatan pelajaran di kalangan para pelajar biar menimbulkan kecintaan dan semangat untuk belajar serta melestarikan tradisi kesenian Berdah. Baiklah teman-teman, di samping saya ini terdapat foto para anak-anak yang memakai baju kuning. Itu adalah para anggota seni Berdah yang anak-anaknya yang dibina oleh Ustadz dan tokoh masyarakat Kecamatan Mandah, generasi Berdah yang selalu dibina. Selain itu, cara untuk melestarikan seni Berdah melalui event wisata religi Gema Muharram yang dilaksanakan di Indonesia. Cara mengembangkan seni Berdah itu salah satunya. Kemudian di sini terdapat foto lagi, yaitu Indra Giri Hilir meraih rekor muri yakni 1001 Berdah pada pelaksanaan puncak Gema Muharram di lapangan Gajah Mada di Tembilahan khususnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada yang D, yaitu kitab apa yang digunakan dalam pergelaran seni Berdah. Dalam kesenian Berdah yang dikenal di kalangan umat muslim, terutama di Riau, dalam pertunjukan tersebut menggunakan syair-syair yang memuat pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, memuat kehidupan Nabi Muhammad SAW, kehidupan Nabi Muhammad dari silsilah, kemudian masa kecil, masa kanak-kanak, kemudian masa remaja sehingga menjadi Rasulullah sampai akhir hayatnya. Kemudian syair-syair ini juga sering digunakan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kitab yang digunakan dalam penyajian seni Berdah disebut Alkitab Al-Barzanji. Kitab ini dikarang oleh seorang imam yang bernama Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid Al-Bushiri, atau yang dikenal dengan Imam Al-Bushiri. Seorang sastrawan sekaligus penyair ulung, makanya beliau diberi gelar Sayyidul Maddah, yaitu artinya pemimpin para pemuja Rasulullah SAW. Sedangkan di Kecamatan Mandah, biasanya syair-syair yang dilantunkan dalam kesenian biasanya membawakan sebanyak 15 syair. Di antaranya adalah Amin Taza, Malimbiro, Asta, Muhammadun, Wa Innafa, Zakmun, Ja'at, Taba, Damat, Akpulatan, Bus Rolana, Waman Yabiq, Waman Takun, Ya Akramal, dan ya khairul man. Oke teman-teman, akhirnya kita masuk kepada bab yang terakhir, yaitu bab penutup, yaitu yang pertama itu kesimpulan. Dalam pelestarian di Nihil tentang kesenian Berdah, ada banyak cara untuk cara pelestariannya. Salah satunya seperti memotivasi para pemuda untuk melakukan tradisi yang sudah sangat lama dengan cara melatih mereka dan memberikan suatu cerita menarik tentang seni Berdah tersebut dengan cara memasukkan dalam ekstrakurikuler di jenjang sekolah terutama di Kecamatan Mandah. Kemudian mengikuti event atau memperingati hari-hari besar di kota supaya orang banyak mengenal tentang kesenian yang sangat membudaya dan sudah lama ada di Tanah Riau atau Dailingga. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang makalah pribadi saya. Apabila terdapat banyak kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.